di sini saya mau sharing tentang materi trigonometrik. Teman-teman pasti sebelumnya sudah belajar tentang sudut-sudut istimewa, di mana sudut-sudut istimewa itu adalah dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Sin kostan, sin 0 derajat berapa, cos 0 derajat berapa, tan 0 derajat berapa. Tetapi ada sudut-sudut lain yang memang melebihi dari 90 derajat. Di sini saya mau sharing ke teman-teman bagaimana caranya menghitung sin kostan yang melebihi dari 90 derajat. Di kelas pasti teman-teman sudah belajar tentang pembandingan trigonometrik, atau misalkan kalau saya masih kasih contoh itu perbandingan trigonometrik dengan kuadran. Kuadran itu adalah pembagian wilayah menjadi 4. Perbandingan trigonometrik dengan kuadran, ya, saya kasih contoh seperti ini. Di materi yang share kali ini saya teman-teman hanya menghafal sudut-sudut istimewa saja biar lebih mudah, karena kalau misalkan teman-teman menghafal semua sudut itu memang agak ribet. Di sini adalah kuadran 1. Di sini kuadran 2. Di sini adalah kuadran 3. Di sini adalah kuadran 4. Di kuadran 1 itu adalah sudut dari 0 derajat sampai dengan sudut 90 derajat. Di kuadran 2 itu adalah sudut dari 90 derajat sampai dengan sudut 180 derajat. Di kuadran 3 itu adalah sudut dari 180 derajat sampai dengan sudut 270 derajat. Di kuadran 4 itu adalah sudut dari 270 derajat sampai dengan sudut 360 derajat. Ingat, dari pembagian wilayah itu adalah semua sin kostan di kuadran 1, saya hanya mengingatkan saja, pasti teman-teman sudah belajar. Semua sin kostan di kuadran 1 adalah plus. Di kuadran 2 itu sin yang plus, hanya sin yang plus. Ingat, di kuadran 3 itu hanya tan yang plus. Di kuadran 4 itu hanya cos yang plus. Teman-teman masih ingat kan? Kalau yang ini pembagian sin kostan dengan kuadran. Nah, saya mau sharing kalau misalkan teman-teman mau cari sudut melebihi dari 90 derajat, saya menggunakan konsep. Saya ada 2 konsep. Yaitu yang pertama, jika 180 derajat itu adalah tetap. Konsep kedua, jika 90 derajat dan 270 derajat itu ganti. Apa sih maksudnya? Kita langsung ke contoh ya. Ini adalah konsep yang saya pakai dari sekolah SMA sampai sekarang kuliah. Kita langsung ke contoh. Misal kita cari sin 120 derajat. Ingat, teman-teman hanya menghafal patokannya saja. Di kuadran 1 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Di kuadran 2 itu 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Ingat, yang kita cari dari contoh soal itu adalah 120 derajat. 120 derajat terletak di kuadran 2, karena kuadran 2 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kebetulan di kuadran 2 itu semua sin adalah plus. Sin, ingat plus ya, karena kuadran 2, sin 120 derajat menggunakan konsep yang pertama, 180 derajat dikurangi 60 derajat. Kenapa dikurangi 60 derajat? Karena kita cari 120 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi 60 derajat itu adalah 120 derajat. Kita menggunakan konsep yang pertama. Jadi plus sin, ingat 180 tetap, hanya 60 yang dihitung. Sin 60 derajat itu adalah sama dengan setengah akar 3. Jadi teman-teman hanya menghafal sudut-sudut istimewa saja.
Ditambah dua konsep ini, nanti teman-teman bisa menghitung di luar sudut-sudut istimewa. Kita menggunakan konsep yang kedua. Nanti teman-teman pilih dengan konsep yang mana yang lebih simple. Ini konsep yang kedua. Sin 120, kita masih menggunakan contoh yang pertama. Sin 120. Ingat, sin itu adalah plus. Sin 90 derajat ditambah 30 derajat. 90 tambah 30, 120. 90 derajat ganti. Lawannya sin itu adalah cos. Ingat, yang diganti bukan 90-nya, tapi 30-nya. Jadi cos 30 derajat adalah sama dengan setengah akar 3. Masih di bawah sudut-sudut istimewa cos 30 sin 60. Contoh satu lagi, misal kita cari yang cos. Misal ini kan sin, saya kasih contoh yang cos. Cos berapa ya? Cos 240 misal. 240 derajat. Kita menggunakan konsep yang pertama karena kalau menurut saya konsep pertama yang lebih simpel. Kalau yang kedua juga kalau misalkan memang kita udah ngerti, itu bisa, cuman agak ribet kalau menurut saya. Jadi kita menggunakan konsep yang pertama. Cos 240. Ingat di pembagian kuadran, cos 240 itu patokannya, ingat lagi teman-teman, 240 derajat itu terletak di kuadran 3. Karena di kuadran 3 itu 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Hanya tan yang plus, berarti cosnya itu adalah minus. Kita pakai konsep yang pertama, ingat. Cos 180 derajat dikurangi ditambah 60 derajat. Totalnya 240 derajat. Minus cos, ingat 180-nya tetap 60 derajat. Minus ini saya cuma mengingatkan saja bahwa kalau di kuadran 3 itu adalah cosnya itu adalah minus, sama dengan minus setengah.